rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan. Salam dan salawat semoga selalu terlimpah kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi protokol menyebutkan kita bersyukur kepada Allah atas nikmat Islam, nikmat iman. Itu sering kita dengar tuh, Pak. Nikmat Islam, nikmat iman. Apa itu nikmat? Nikmat itu kalau kita buka di dalam kamus bahasa Indonesia, nikmat itu artinya kebahagiaan, kesenangan, itu nikmat. Jadi kalau kita tadi buka puasa, kita minum, maka kita merasakan senang, bahagia, itu nikmat. Nikmat Islam, apakah betul Islam itu membuat kita bahagia? Apakah betul agama Islam itu membuat kita menjadi senang? Karena ada orang beragama Islam, justru dia merasa tersiksa. Apa buktinya? Disuruh sholat mau nggak, Pak? Nggak mau. Disuruh puasa mau nggak? Nggak mau. Agamanya apa? Islam. Nah, dia tidak merasakan nikmatnya Islam. Justru dia merasakan Islam itu sebagai sebuah siksaan. Jadi dia tidak bisa merasakan. Nah, kita orang-orang muslim yang patuh kepada Allah merasakan nikmatnya beriman. Bahasa Al-Quran itu sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah dan kami patuh, kami laksanakan. Itu jawaban orang beriman. Karena kita merasakan nikmatnya beriman, nikmatnya beragama Islam. Makanya di dalam Al-Quran juga, Pak, ada namanya orang munafik. Nah, orang munafik ini kan paling susah dideteksi. Susah itu, Pak. Orang munafik itu kalau lagi kumpul sama orang-orang bener, dia ikut bener itu. Kalau lagi kumpul sama orang-orang yang tidak bener, dia ikut tidak bener itu. Itu orang munafik itu. Orang munafik ini juga orang yang tidak merasakan nikmat Islam, tidak bisa merasakan nikmat iman. Tadi saya dengar disebut-sebut Ustadz Alfian Tanjung. Itu Ustadz Alfian Tanjung sama-sama dengan saya dosen di Muhammadiyah. Beliau dosen di UHAMKA, saya dosen di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Beberapa malam yang lalu saya ceramah tarawih di Masjid UHAMKA Pasar Rebo. Itu saya dapat kabar, mungkin kalau kata sanadnya kuat begitu, karena sumbernya A1. Jadi Ustadz Alfian Tanjung ini dipecat juga dari dosen UHAMKA. Nah, coba bayangin, Pak, ya, pecat. Karena di UHAMKA itu ada juga dosen kader Muhammadiyah, aktivis PDIP. Aktivis PDIP. Berarti kan dia dosen yang mendukung penista Al-Quran kan? Nah, bahkan saya dengar langsung ini dari pengurus masjidnya, Ustadz Syauki, saya itu ditawarin pergi umroh asalkan memilih si encek itu. Oh begitu, terus Bapak mau nggak? Oh saya nggak mau. Iya bagus Pak, karena saya pun begitu ditawarin. Kebetulan karena kita sama-sama kader di Muhammadiyah saling mengenal lah. Nah, jadi saya bilang, enggak, saya enggak mau berangkat dari uang yang seperti itu. Nah, jadi rupanya kader PDIP ini, yang tadi saya sebutkan orang munafik, bergerilya begitu. Lobi-lobi di kampus UHAMKA. Sampai membisikkan pimpinan agar Ustadz Alfian Tanjung itu dipecat. Jahat itu Pak ya.
Wah, jahat itu. Nah, jadi oleh karena itu ini perlu saya sampaikan kepada jamaah sekalian. Ya, karena kan Ustadz Alfian Tanjung berdakwah bicara tentang partai komunis kan. Ya. Saya berapa malam ini Pak itu membahas masalah Pancasila itu. Karena kan 1 Juni kemarin kan memperingati hari lahir Pancasila. Kalau kata Profesor Yusril, Pancasila itu yang benar lahirnya 18 Agustus 1945. Bukan 1 Juni. 1 Juni itu baru rumusan Bung Karno. Itu kata Profesor Yusril itu. Nah, jadi saya jelaskan karena saya juga ditanya Pak. Saya ditanya sama aparat. Bagaimana menurut Ustadz Syauqi tentang Pancasila? Saya jawab, bagi saya Pancasila itu nggak ada masalah. Bagi saya Pancasila itu sudah sesuai dengan ajaran Islam. Loh, kok begitu? Oh iya. Sila pertama dari Pancasila itu kan ketuhanan yang Maha Esa. Esa itu Allahu Ahad. Allah itu satu. Agama di Indonesia ini ada 6 yang diakui negara. Cuma Islam yang percaya Allah itu Esa. Yang lain kan 3. Dewanya berapa yang lain? Yang satu siapa? Agama Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makanya Pak, kalau Bapak baca, saya biasa baca di koran Kompas. Jadi saya langganan. Tujuannya agar pengen tahu nih alur berpikirnya koran Kompas kemana, karena saya dosen kan perlu banyak referensi. Jadi di koran Kompas itu Pak ada halaman 6 kalau tidak salah kolom opini. Itu para pemikir, orang-orang yang menulis di koran itu tidak menyebutkan sila ketuhanan yang Maha Esa, hanya menyebutkan sila ketuhanan. Nah itu Pak, orang-orang sekuler, orang-orang liberal itu kalau nulis di koran Kompas seperti itu, sila ketuhanan. Tidak menambahkan yang Maha Esa. Karena mungkin mereka tahu bahwa yang Maha Esa itu milik orang Islam. Esa itu Allahu Ahad. Jadi saya jawab kepada aparat itu tidak ada masalah Pak. Pancasila itu. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu nilai-nilai humanisme dalam Islam. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu kan ada dalam Al-Quran. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu, kata Allah. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencianmu terhadap satu kaum sehingga kamu berlaku tidak adil, kata Allah. Berlaku adillah, karena dengan berlaku adil itu mendekatkan diri kepada ketakwaan. Oh, itu kan Islam, itu Al-Qur'an itu, Pak. Jadi sila kedua itu sudah sesuai dengan Al-Quran, dan Al-Quran memasukkan nilai-nilai Islam ke dalamnya. Jadi aparat itu saya berikan pemahaman gitu Pak. Persatuan Indonesia. Saya katakan kembali Pak, persatuan Indonesia itu, orang Islam Indonesia itu senang persatuan Pak. Saya katakan begitu Pak. Orang Islam Indonesia itu senang persatuan. Apa buktinya? Lihat saja. Selama ini umat Islam menjadi mayoritas di Republik Indonesia ini tidak pernah bikin kerusuhan, tidak pernah bikin kerusakan, tidak pernah bikin kekacauan. Justru yang minoritas yang bikin masalah. Saya katakan begitu Pak. Ini kan kita difitnah saja nih, umat Islam yang mayoritas oleh penguasa, dituduhlah teroris, dituduhlah bawa bom, dituduhlah ini macam-macam. Padahal tidak ada bukti yang begitu kuat hal tersebut. Makanya kita lihat negara Timur Tengah. Timur Tengah itu sampai sekarang masih kacau, bergejolak. Qatar dikucilkan oleh Arab Saudi, Uni Emirat Arab. Ini kan gara-garanya si Donald Trump ini Pak. Donald Trump hadir di konferensi di Arab Saudi. Raja Arab Saudi belanja senjata Pak. Saya baca di majalah Gatra itu, Arab Saudi itu belanja senjata itu 4.000 triliun. Majalah Gatra edisi bulan Mei kemarin. Wah, saya geleng-geleng kepala Pak. Itu Arab Saudi itu. Itu kalau buat buka puasa asik duitnya itu Pak. Ya, 4.000 triliun rupiah. Bayangkan itu negara Arab Saudi.
Nah, jadi selesai dari konferensi di Arab Saudi, Donald Trump pulang, entah apa yang dibisiki, maka keluarlah kesepakatan mengucilkan negara Qatar. Itu negara-negara Islam itu bergejolak. Suriah sampai sekarang masih perang saudara. Di Libya sampai sekarang juga masih perang saudara. Irak juga begitu. Islam Indonesia damai. Tidak ada masalah. Jadi orang Islam Indonesia itu senang persatuan, Pak. Jangan dipanas-panasin orang Islam Indonesia itu. Ini kan gara-gara dipanas-panasin ini kan gara-gara pejabat DKI itu kan. Pejabat DKI mengatakan di Pulau Seribu dibohongi itu dengan surat Al-Maidah. Ya marah orang Islam. Al-Maidah kan Al-Quran. Al-Quran itu kan firman Allah. Marah umat Islam. Yang dari Ciamis jalan kaki ke Jakarta. Dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi naik pesawat ke Jakarta ongkos sendiri. Tujuannya apa? Ingin memenjarakan itu orang. Karena telah menghina Al-Quran. Jangan sekali-sekali membangunkan raksasa yang lagi tidur. Umat Islam dibangunin, ya bangun, kumpul, jadilah aksi bela Islam. 212 dan sebagainya. Bahkan baru-baru ini Pak saya dapat laporan, beliau ini pengurus Masjid Baitul Ihsan Bank Indonesia. Jadi ustadz-ustadz yang ceramah di masjid-masjid milik pemerintah itu tidak boleh tampil Pak. Mau khutbah Jumat, mau ceramah tarawih, itu tidak boleh. Jadi ustadz-ustadz, penceramah-penceramah yang ikut aksi bela Islam, kalau dia ada jadwalnya di Masjid Bank Indonesia itu dicoret itu. Karena ada edaran dari Seknek. Kemudian juga kalau dia jadwal ceramahnya di Masjid Istiqlal dicoret. Nah, seperti itu Pak. Saya bergabung di grup WhatsApp Forum Akademisi Muslim. Adiaksa Daud membenarkan, betul itu Ustaz Syauqi, saya dilarang untuk ceramah di Masjid Baitul Ihsan Bank Indonesia. Nah, lagi-lagi kan ada ketidakadilan kepada kaum muslimin, ada Islamfobia, ketakutan kepada agama Islam, ketakutan kepada umat Islam. Oleh karena itu, saya jelaskan kepada aparat itu, orang Islam Indonesia itu Pak senang dengan persatuan. Ya, kemudian yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Ayatnya wasyawirhum fil amr. Bermusyawarahlah kalian dalam segala urusan. Itu kata Allah. Jadi sudah sesuai sila keempat itu Pak. Apalagi sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahkan saya katakan kepada aparat, Pak, yang penting Pancasila ini diamalkan. Siapa yang mengamalkan? Ya mulai dari presiden, wakil presiden, menteri, DPR, MPR, diamalkan. Bukan hanya ngomong saya Pancasila, saya Indonesia. Anak SD juga bisa Pak. Saya bilang begitu. Diamalkan sila-sila itu 1-5 itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudahkah keadilan itu tegak di negeri ini? Saya katakan begitu Pak. Nah, istilah ini Pak, jamaah rahimakumullah, ramainya Pancasila ini muncul kembali beberapa minggu kemarin ini kan dikarenakan gara-gara pejabat DKI itu yang menghina Al-Quran. Lalu orang Islam marah, melakukan aksi bela Islam. Nah, aksi bela Islam itu umat Islam dituduh di Kompas itu sering saya baca, itu dituduh intoleran. Dituduh anti kebinekaan. Gubernur Anies yang terpilih dituduh anti kebinekaan atau intoleran. Siapa yang memulai? Siapa yang memulai duluan yang benci kepada Islam? Orang Islam tidak. Yang memulai duluan kan pejabat DKI itu yang menghina Al-Quran. Nah, kadang orang tidak mengerti substansi masalah. Kalau kita ajak berpikir kritis, analitis, itu orang sudah nggak masuk akal tuh. Kalau dia penggemarnya pejabat DKI itu, kalau dia fanatik kepada dia itu sudah akal sehatnya udah nggak jalan itu. Makanya ngapain sih tuh orang Islam demo-demo, FPI demo-demo? Kadang saya jelaskan. Ente harus ngerti,
Mereka itu demo turun ke jalan dikarenakan Al-Quran dihina. Ada tuh Pak teman-teman saya guru-guru seperti itu. Agamanya Islam. Saya jelaskan itu. Ente harus ngerti. Nah, orang Islam itu marah karena Al-Qurannya dihina. Nah, sekarang Anda tanya sama ente. Marah nggak ente? Diem nih Pak. Nggak bisa jawab. Yang kedua, Anda tanya sama ente. Kalau ente punya bini diselingkuhin orang lain, marah nggak? Nah, nggak usah jawab lagi kan. Pakai ini makanya akal sehat. Allah berikan akal untuk berfikir. Afala ta'qilun, afala yatafakkarun. Berfikir dong. Nah, jadi kadang suka saya debat gitu Pak. Ada teman-teman yang seperti itu. Bahkan beberapa malam ini juga ketika saya ceramah tarawih di sebuah masjid, ada ini ustadz Pak. Ustadz ini Pak, pendukung penista agama. Dia mendukung penista agama, dipecat dari masjid, dia imam masjid. Dipecat dari masjid, ketahuan. Yang kedua, dia dipecat dari tempat kerjanya. Kebetulan kerjanya itu di amal usaha milik organisasi Islam terbesar di Indonesia ini. Dipecat gara-gara mendukung pejabat DKI itu. Apa yang terjadi sekarang? Itu imam masjid itu luntang-lantung Pak, luntang-lantung ke sana kemari di masjid, tiap bulan terima gaji 1 juta lebih, hilang. Kemudian di kantornya sebulan ngantongin 5 juta, hilang. Karena apa? Karena kufur kepada Allah. Jadi Allah marah sama orang-orang yang seperti itu. Allah hukum. Nah, jadi oleh karena itu jamaah rahimakumullah, makanya ada ayat intan surullah yansurkum. Jika engkau menolong agama Allah, pasti aku tolong, kata Allah. Jadi oleh karena itu jamaah rahimakumullah, kita wajib menolong, membela agama Allah sebisa kita, semampu kita. Saya punya kemampuan di hadapan teman-teman sesama pendidik atau dosen, kita berdebat, diskusi. Nah, kalau ada yang mendukung itu kita debat. Nah, kadang orang-orang pendukung itu sudah kepojok sendiri itu. Sudah terpojok sendiri itu. Ada lagi teman, dia lawyer, ibu-ibu, pakai jilbab Pak. Jilbabnya jilbab syar'i. Jilbabnya jilbab syar'i. Tapi berpikirnya masih liberal. Ya maklumlah, baru belajar Islam. Saya berikan pemahaman lagi. Dia punya kantor lawyer di Sudirman gitu kan. Saya jelaskan lagi. Akhirnya dia terpojok. Nah itulah semampu kita berdakwah. Menyampaikan, memberikan pemahaman-pemahaman Islam kepada orang-orang yang belum paham. Nah, begitu pula Bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, memberikan pemahaman. Jangan biarkan liar orang-orang berpikir sekuler itu. Orang-orang berpikir liberal itu jangan kita biarkan. Kita luruskan, dia saudara kita beragama Islam, cara berpikirnya keliru, kita perbaiki. Karena itu tanggung jawab kita Pak. Kita ini kan semuanya da'i nih. Da'i itu bukan hanya ustadz, kiai, ulama. Tidak, semua kita. Ya, semua kita ini harus menyampaikan dakwah ilallah. Meluruskan orang-orang yang berpikir keliru. Nah oleh karena itu jamaah rahimakumullah, inilah yang perlu kita fahami. Kondisi kita umat Islam. Kita tidak tahu nih selesai Idul Fitri nanti apalagi yang akan terjadi. Seorang Habib dituduh terlibat konten porno, kan nggak masuk akal. Ya, itu kan sudah nggak masuk akal. Mungkin kalau ada anggota kepolisian bisalah yang begitu kan, ya bisalah seperti itu. Ini kan hal-hal yang dibuat-buat ingin merusak image, citra umat Islam. Karena apa? Umat Islam Indonesia ini kan Pak paling banyak di dunia. Nomor 1 di dunia umat Islam itu ada di Indonesia. Nah, karena paling banyak di dunia, maka kita ingin dirusak Pak pelan-pelan. Apanya yang dirusak? Cara berpikirnya dirusak pelan-pelan. Agar berpikir kita ini tidak lagi berpikir berlandaskan Al-Quran. Berpikir kita ini tidak lagi berlandaskan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dirusak kita. Sasarannya siapa? Semua. Di bidang pendidikan itu dirusak Pak melalui kurikulum pendidikan. Pendidikan agama Islam pelajarannya itu juga dirusak lagi. Perguruan tinggi sekarang ini di kampus-kampus mata kuliah agama Islam itu cuma berapa SKS itu.
Itu kalau di kampus-kampus swasta. Tapi kalau kampus-kampus Islam seperti Muhammadiyah itu masih banyak mata kuliah al-Islam dan ditambah ada kemuhammadiyahannya. Tapi kalau di kampus kayak Trisakti, kampus Tarumanegara dan lain sebagainya, itu mata kuliah agama Islam itu hanya pelengkap saja. Nah, oleh karena itu jamaah rahimakumullah, inilah cara sistematis ingin merusak umat Islam di Indonesia. Sering saya sampaikan pada para jamaah bahwasanya biarkan dia mengaku beragama Islam, tapi jauhkan orang Islam itu dari agamanya. Biarkan dia mengaku beragama Islam, tapi jauhkan orang Islam itu dari syariat Islam. Lalu yang ketiga, biarkan dia mengaku beragama Islam, tapi jauhkanlah orang Islam itu manakala akan melaksanakan ajaran agamanya. Nah, kita dirusak pelan-pelan, Pak. Oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, bapak-bapak punya anak, bapak-bapak punya cucu, ibu-ibu punya anak, punya cucu, didik dengan agama. Didik dengan nilai-nilai keislaman. Kalau punya rizki lebih, ada uang lebih, lulus SD, masukkan pesantren. Biar dia berilmu, punya ilmu. Jangan dikonotasikan, alah paling masuk pesantren jadi ustadz, jadi apa. Salah itu persepsi begitu. Justru di pesantren itu kita dapat imtak dan iptek. Iman dan takwa serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, jadi kita masukkan. Karena kalau sekolah-sekolah pada umumnya sekarang ini, pergaulan kita sangat dahsyat. Sekarang ini akhlak dirusak dan lain sebagainya. Itulah tadi, kalau kita merasakan nikmat iman, nikmat Islam, maka kita akan berbahagia di dalam kehidupan ini. Dan insya Allah selesai Ramadan kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Saya kira ini Pak tausiah malam hari ini agar bisa kita fahami dan dimengerti. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.